pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi juga untuk kakak sekolah minggu. Shalom semua. Shalom. Bersyukur sekali hari ini kita masih dipertemukan di ibadah online sekolah minggu. Hari ini kita boleh berbahagia karena Tuhan masih menyertai kita dan memberikan kesehatan kepada kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita, rasa bahagia kita dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ya, adik-adik, saatnya kita akan memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau sampai dengan detik ini kami boleh bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, ataupun juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, atau juga untuk orang tua kami yang saat ini sedang
sakit ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberikan penyembuhan, kesehatan untuk mereka ya Bapa, agar mereka semua dapat kembali bersama berkumpul di dalam sekolah minggu ini ya Bapa, bersama-bersama dengan kami untuk beribadah. Bapa, kami memohon Tuhan menyertai ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Terpujilah namamu Bapa, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kakak mau menginfokan untuk persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan melalui GoPay ataupun OVO ke GoPay ataupun OVO-nya Kak Geri ya, ataupun adik-adik dapat mengumpulkan persembahannya dengan mengumpulkannya mungkin kepada papa mamanya dititipkan nanti untuk diberikan kepada pengurus sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kudaki Daki. Hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, selam, selam,
Adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan dibawakan oleh kakak pengurus. Dipersilakan kakak pengurus. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, lumayan bertambah yang buka open camp ya. Jadi kakak harapkan setiap kita sekolah minggu, biarpun secara online, tetap dibuka kameranya. Supaya kakaknya bisa tahu, kakak-kakaknya biar ingat. Kemarin Kak Giri ngeliat Kinan juga, wah Kinan udah besar sekali, nggak tahu udah kelas 1. Ada Evan nggak taunya udah SMA. Sudah pada besar. Nah, jadi usahakan setiap sekolah minggu biarpun online di open kameranya ya. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan rekaman paduan suara untuk nanti 2 minggu lagi ditayangkan. Seminggu lagi nanti mau ditayangkan. Jadi jangan lupa dikumpulkan rekaman paduan suaranya. Yang terakhir, hari ini kita akan memulai kenaikan kelas. Jadi, untuk adik-adik yang sudah kelas 1, nah, pindah ke kelas taruna. Lalu yang sudah kelas 4, nanti ke madya. Lalu yang sudah SMP pindah ke tunas remaja. Nah, kemarin Kak Giri lihat Kinan, Betari, Rene sudah ke taruna. Nanti ke kelas taruna ya, Kinan, Betari. Terus yang lainnya juga yang sudah kelas 4 bisa pindah ke madya. Untuk yang SMP bisa masuk ke kelas taruna, SMP kelas tunas remaja. Kelas paling asik katanya. Banyak fangirl sama fanboy. Oke, nanti kita akan pisah kelas. Pengumumannya itu aja. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih Kak Geri untuk pengumumannya. Ya, adik-adik, kita akan masuk ke kelas masing-masing. Persiapkan perlengkapannya, Alkitabnya, alat tulisnya. Hari ini temanya tentang berani memulai sesuatu yang baru. Ya, dipersilakan adik-adik, kita akan pisah kelas. Halo. Selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Siapa yang terakhir join? Siapa yang terakhir join? Oke. Tugas berdoa buat yang terakhir. Buka kamera ya. Apa yang terakhir buka kameranya? Masih ada lagi nggak yang belum buka nih? Kalista. Kalista udah masuk? Kalista udah masuk? Masih. Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, Kak Giri sebelumnya mau tahu siapa yang naik kelas tunas remaja dulu nih dari Madian nih? Ada siapa Kak Giri lihat nih? Ada Jessica ya? Ada Jessica, ada Syadan. Syadan siapa sih Syadan? Bajak laut ya itu. Oh, Ale. Ale, terus Safa ya? Safa tunas remaja ya? Iya, Kak. Oke, terus Obet juga tunas remaja. Siapa lagi nih? Tunas remaja nih. Naomi ya? Naomi baru masuk tunas remaja, Pak.
Naomi. Baru, Kak. Naomi baru. Oke, sekarang Safa, ayo kita berdoa. Safa, pimpin dalam doa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Ayo Safa, kita berdoa. Safa berdoa ya. Bentar. Ya, Kak. Ayo Safa, udah belum? Belum, Kak. Bentar, masih mikir. Gak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Berdoa kita mau mendengarkan firman Tuhan aja cukup. Ya, Kak. Oke, Udah mikir. ayo berdoa Teman-teman, mari Safa. kita. Ya Tuhan, berkatilah kami. Kami ingin mendengar firman Tuhan. Berkatilah agar kami bisa paham apa yang diajarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, adik-adik. Sebelumnya selamat datang ya buat adik-adik yang dari kelas madya. Nah, sekarang kelas tunas remaja semakin banyak nih. Ada 17 orang kalau dari partisipan hari ini. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan diri kita. Adik-adik dipersiapkan Alkitabnya, kita mau baca Alkitab. Nah, kalau misalnya yang kesulitan baca Alkitab, adik-adik bisa lihat di layar. Saya diri akan menampilkan ayat Alkitab yang akan kita baca. Oke. Nah, sekarang persiapkan diri kita. Kita akan membaca dari Yosua 1 ayatnya yang pertama sampai ke 11. Oke, Yosua 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Udah ketemu? Ada yang belum ketemu? Oke. Jadi Yosua 1 ayat 1 sampai 11, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, sekarang kita akan baca secara berbalasan. Kak Geri akan minta baca sesuai dengan nama depan. Nah, Kak Giri kasih tahu ya. Jadi nanti untuk ayat 1 sampai selanjutnya berurutan ini. Yang pertama Ale. Yang kedua Belva. Oh, Belva kok hilang? Oke, yang pertama Ale. Yang kedua Zeta. Yang ketiga Belin. Yang keempat Belva. 5 Kalista, 6 Evan, 7 Inet, 8 Jessica, 9 Joshua, 10 Liani, dan terakhir Naomi. Oke, kita akan baca dimulai dari Ale. Ayo Ale, baca Ale. Ya Kak. Sesudah Musa hamba itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosafat bin Nun, abdi Musa itu demikian. Zeta. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu
bersiaplah perang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Delete. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Belva. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Alista. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Inet. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jessica. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Joshua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yani. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Terakhir Naomi. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Oke. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Yosua. Nah, adik-adik, minggu kemarin juga ini adalah rangkaian cerita tentang perjalanan dari bangsa Mesir yang keluar dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita sekilas mau tahu dulu nih, siapa sih itu Yosua? Jadi Yosua itu dia lahir di Mesir pada saat bangsa Israel masih dalam perbudakan. Yaitu dari suku Efraim seperti ayahnya dan juga kakeknya. Jadi saat bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, Yosua bekerja sebagai tentara dan dia pemimpin. Nama ayahnya itu Nun. Maka dalam Alkitab disebutkan bahwa Yosua bin Nun. Bin itu nama ayah. Jadi kalau misalkan adik-adik pernah dengar nih, misalkan Safa bin siapa? Nah, berarti yang terakhirnya itu nama ayahnya. Atau Evan bin siapa? Kalau misalkan cewek, ada yang tahu nggak pakainya apa? Kalau perempuan pakainya binti. Nah, misalkan nggak ada papahnya jadi binti. Nah, arti dari nama Yosua itu adalah Tuhan menyelamatkan atau juga Tuhan juru selamat. Kenapa? Karena pada saat itu
kelahiran Yosua, ikut serta juga dalam pembebasan bangsa Israel. Jadi semasa muda itu Yosua memang sudah dipersiapkan sama Musa untuk menggantikan dirinya. Jadi waktu pada saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk melihat tanah yang diperjanjikan Tuhan, tanah Kanaan, Yosua adalah salah satu orang yang diajak sama Musa. Nah, adik-adik pada saat itu nggak sembarang orang yang bisa diajak untuk berdampingan dengan pemimpinnya. Jadi masa-masa itu nggak setiap orang bisa bertemu dengan pemimpin, sama kayak sekarang. Kalau misalkan Pak Jokowi lagi jalan gitu, nggak bisa tiba-tiba Joshua datang terusan Pak Jokowi minta sepeda, nggak bisa. Harus ngelewatin dulu penjaganya segala macam. Sama seperti Yosua, dia dipercaya oleh Musa untuk nantinya menggantikan sosok Musa masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik memang dari cerita ini kita mau belajar bagaimana bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Nah, jadi pada saat Musa meninggal dan tongkat dari kepemimpinan bangsa Israel dikasih sama Musa, ada hal-hal yang membuat Yosua khawatir. Kalau dari ayat Alkitab yang kita baca bisa dilihat ada 3 hal yang membuat Yosua khawatir. Apa aja? Nah, coba karena itu di slide aja, Kak Geri mau coba tadi ini. Tania deh, Tania coba. Apa sih yang pertama? Hal pertama yang membuat Yosua khawatir bisa dilihat di slide. Kenapa Kak tadi nggak kedengaran putus-putus? Oke. Bisa dilihat di slide. Itu kan Joshua khawatir. Nah, yang pertama yang buat Joshua khawatir apa ya? Tidak ada lagi guru atau pembimbing yang akan menggerakkan dalam bertindak. Nah, jadi karena Yosua itu memang dipersiapkan sama Musa dari awal, Musa adalah gurunya Yosua. Dia yang membimbing dan mengarahin. Dia yang nasihatin bagaimana menghadapi bangsa Israel, bagaimana mengurus ternak, bagaimana cara berperang, bagaimana bikin strategi, bagaimana kalau misalnya ada musuh nyerang. Nah, itu dikasih tahu oleh Musa. Saat Musa sudah nggak ada, Yosua jadi khawatir. Nah, saya akan ke siapa nih? Siapa yang akan bimbing saya? Saya bingung. Nah, yang kedua, coba dibaca Obed. Obed masih di mute? Ada nggak Obed ya? Yang kedua, Obed coba baca. Oke, coba Lian, Olin, coba Adelin. Coba yang kedua, Adelin. Di unmute dulu ya, Adelin. Bangsa Israel tidak seimbang untuk Ya, jadi yang kedua itu bangsa Israel tidak sebanding berperang dengan bangsa Kanaan. Kenapa? Karena pada bangsa Mesir itu adalah bangsa yang istilahnya kabur dan nggak begitu banyak orang-orangnya. Nah, latar belakang mereka juga bukan tentara, tapi mereka budak, orang yang dipekerjakan secara paksa di Mesir. Nah, pada saat mereka mau masuk ke bangsa Kanaan, tanah Kanaan itu terdiri dari banyak bangsa. Banyak raja-raja juga di Kanaan. Nah, untuk masuk ke
tanah Kanaan, takutnya mereka pasti akan berperang. Nah, kalau berperang, tentara lawan budak, kira-kira menang siapa ya? Menang tentara. Nah, sama seperti kalau kita main Clash of Clans, tiba-tiba diserang, tapi yang nyerangnya cuma prajurit-prajurit, pasti kalah. Nah, itu adalah hal kedua yang dikhawatirkan oleh Yosua. Karena bangsa Israel itu bukan bangsa yang pintar dalam bertarung, pintar berkelahi, pintar berperang. Mereka bangsa biasa yang kabur dari tanah Mesir. Nah, yang ketiga, nah Obed udah ada nih. Coba Obed baca yang ketiga, Bet. Audrey deh, Audrey ada Audrey. Belva deh, Belva. Baca yang ketiga, Belva. Membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, ini hal yang ketiga. Kenapa ya? Kenapa harus butuh kesabaran sama kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel? Nah, adik-adik masih ingat cerita pada saat Musa mau membelah laut apa ya? Ada yang ingat? Laut apa yang dibelah oleh Musa? Teberau. Laut Teberau, betul Ale. Nah, pada saat Musa mau membelah Laut Teberau, sebelumnya bangsa Israel dipertemukan dengan mentok nih, nggak bisa kemana-mana, depannya laut. Nah, apa yang bangsa Israel itu lakukan? Ada beberapa yang bukannya meminta kepada Tuhan, tapi malah merujuk-rujuk, merajuk. Waduh, gimana nih Tuhan nggak bantu kita nih? Segala macam. Mereka bangsa Israel beberapa menghadapi masalah itu dengan hal yang sinis. Jadi mereka belum apa-apa takut, wah nggak bisa nih, nggak bisa kemana-mana kita, mati deh kita. Belakang bangsa Mesir, di depan laut. Padahal setelah itu Tuhan memberikan jalan. Nah, hal-hal itu nggak cuma diperhadapkan pada saat membelah laut Teberau. Sebelumnya juga banyak orang-orang Israel dalam kesehariannya itu menyembah Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan rutin, ada naik turunnya. Nah, atas hal itu, Yosua lebih khawatir lagi untuk hal yang ketiga, karena butuh kesabaran sama kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel seperti Musa. Sosok kepemimpinan itu yang membuat Yosua khawatir. Apa nih yang harus dilakukan Yosua seperti itu? Nah, adik-adik, dalam keseharian kita, kadang kita juga menghadapi hal-hal seperti yang Yosua alami. Kita akan diperhadapkan, kita akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Yang baru-baru ini bisa kita lihat adalah tantangan untuk adik-adik naik kelas ya. Kali kelas 4, terus kan yang lain juga semua naik kelas ya. Ada yang naik kelas nggak? Naik kelas semua kan? Nah, adik-adik semua naik kelas. Selamat. Kak Geri ucapin selamat buat adik-adik yang naik kelas, dan Kak Geri yakin juga nilainya pada bagus. Nah, adik-adik akan ada hal-hal baru, hal-hal yang belum pernah adik-adik alami dari dalam sekolah, kenaikan kelas ini. Nah, untuk itu Kak Giri mau tanya nih, kenaikan kelasnya udah mulai belum ya? Udah mulai ya naik kelasnya? Kenaikan? Udah naik kelas kan Safa ya? Udah Kak. Udah. Nah, belajarnya udah ada mata pelajaran yang pelajarin udah ada yang baru? Nah, kalau itu belum ada Kak, masih libur. Oh, sekarang masih libur ya? Semua masih libur ya? Berarti oke.
siapa yang pindah sekolah baru? Safa. Safa sekolahnya baru ya, karena dari SD ke SMP. Siapa lagi yang sekolahnya pindah, sekolah baru? Obed juga. Obed sekolahnya baru lagi. Siapa lagi? Jessica sekolahnya sama. Masih satu sekolah. Naomi sekolahnya masih sama juga ya. Nah, untuk adik-adik yang akan sekolahnya itu pindah, istilahnya sekolahnya baru, pasti di sana akan ada hal-hal baru. Mulai dari teman baru, guru baru. Nah, tapi yang akan adik-adik hadapi itu adalah barunya itu belum bisa ketemu langsung, tapi baru bisa ketemu lewat laptop. Nah, kebetulan Kak Giri juga masih lagi sekolah nih. Karena waktu pas sekolah itu masih online, jadi sama seperti Kak Giri, baru ketemu teman-teman di kelas itu lewat online. Jadi, biarpun ini baru, Kak Giri sarankan untuk adik-adik untuk tetap menjalin pertemanan dengan teman sekelasnya, biarpun secara online, biarpun belum pernah ketemu secara langsung. Nah, hal-hal baru itu yang memang akan dihadapi dan mungkin akan susah. Tapi seperti bangsa Israel, biarpun seperti itu, ada hal yang Allah itu jamin. Nah, apa saja ya? Jadi, seperti bangsa Israel, apabila kita khawatir dan kita akan menghadapi hal-hal baru, ingat-ingat nih yang pertama. Yang pertama itu Allah mengingat janji bahwa tanah yang diberikan akan diberikan bahwa tanah yang diberikan bagi bangsa Israel. Jadi Tuhan itu sudah berjanji kepada bangsa Israel melalui Musa bahwa mereka akan dibebaskan, dan hal itu memang terbukti dibebaskan. Biarpun butuh waktu yang lumayan lama, tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Lalu yang kedua, Allah menyertai Yosua seperti dia menyertai Musa. Itu yang Tuhan jamin ke Yosua. Jadi kekhawatiran Yosua tadi bisa terpenuhi. Yosua nggak perlu lagi khawatir karena Yosua disertai seperti Musa. Sama halnya dengan kita, buat adik-adik yang naik kelas ke kelas yang baru, pasti Allah akan menyertai adik-adik. Seperti Allah menyertai adik-adik di sebelumnya. Sebelum masuk SMP, sebelum di kelas berapa tuh? Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Lalu kayak seperti Evan, yang dari SMP ke SMA. Siapa lagi ya? Yang dari SMP ke SMA ya? Evan, terus Diani ya? Iya, Kak. Terus siapa lagi ya? Sierra. Evan, Belva ya? Sierra. Oh, Aku belum. Sierra. Olin belum ya? Belum. Javier juga, Kak. Oh, Javier, oke. Ya, nanti kenaikan kelas. Nah, yang ketiga, dalam keadaan apapun, Allah tidak akan meninggalkan bangsa Israel dan dia berjalan di depan mereka. Jadi Allah menjamin itu kepada bangsa Israel. Sama seperti kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tetap akan membantu, membimbing, dan juga akan menjaga kita. Nah, terlebih Tuhan akan menjaga, dan adik-adik juga harus bawa dalam doa untuk kita selalu dijaga dalam kesehatan. Dan kita juga akan berdoa untuk keluarga kita yang mungkin masih dalam pengobatan karena virus-virus sekarang ini. Seperti yang kalau Kak Giri tahu, ada teman kita yang terserang. Ada Lintang, ada Kasa, lalu ada Zelot, ada Ike, mamanya Belva juga masih ya, masih berobat ya, mamanya Belva. Masih soman, Kak. Udah masih soman.
Nah, dan juga mungkin saudara-saudara kita yang lain. Nah, kita harus menjaga diri kita dari keadaan-keadaan di luar sana yang masih belum baik. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita. Adik-adik harus tetap semangat, tetap sehat. Nah, lalu yang terakhir, Kak Geri mau memberikan ayat hafalan. Tapi ayat hafalannya itu akan dilakukan melalui Twibbon. Jadi caranya nanti link ini akan Kak Geri kirim, akan Kak Geri kasih di grup kelas untuk adik-adik tahu Twibbon nggak? Tahu Twibbon kan? Belum tahu. Wah, nanti fanbase dari McDonald yang bungkusnya ungu mungkin tahu nanti. Tahu nggak paket McDonald yang kardusnya ungu? Tahu. Kalau yang senyum-senyum berarti tahu nih, kayak Belva, Olin tahu nih. Nah, nanti ini diklik, adik-adik bisa taruh foto terbaiknya di situ, lalu adik-adik bisa post. Bisa posting dimanapun, tapi yang penting Kak Geri mau adik-adik post di WA group. Oke, nanti adik-adik bisa post di WA group. Nah, coba nih ya, Kak Geri coba ya. Kak Geri akan share di grup kelas sebentar. Ada yang belum masuk grup kelas Tunas Remaja nggak ya? Yang pada baru naik kelas pada belum masuk semua. Oh, belum masuk ya. Oke. Kak Geri juga akan share di ini deh, di chat. Di chat ya, sebentar. Kak Geri akan stop share. Nah. Yang di grup kelas bisa dicoba deh. Nah, yang belum ada di grup kelas, Kak Geri akan kasih. Bisa dilihat di chat ya, sebentar. Kalau udah bisa, boleh ini, post di ini. Nah, ada di chat ya. Udah masuk di chat ya. Oke, nanti tugasnya adik-adik upload fotonya lewat tadi link tadi, masukin foto adik-adik, lalu dimasukin ke masukin ke grup kelas. Nah, untuk adik-adik dia yang masuk kelas remaja dan belum masuk di grup, tolong kasih kontaknya ke Karoni atau Katasya di grup kelasnya supaya bisa dipindahin ke Tunas Remaja. Karena adik-adik sudah Tunas Remaja. Siapa aja tadi ya? Ada Jessica, ada Obed, ada Naomi, ada Safa, lagi ya? Tania ya? Tania dari Madya ya? Ya, Kak. Oke, Tania dari Madya. Oke, adik-adik, jangan lupa tugasnya. Kita akan selesaikan
pertemuan kita untuk hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama ya. Kak Geri akan pimpin dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk kami dapat membaca firman-Mu mengenai Yosua yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami untuk berani menerima hal-hal yang baru pada saat kami sudah naik kelas ini ya Tuhan. Dari SD ke SMP dan juga kenaikan kelas dari kelas 7 ke kelas 8, dari kelas 8 ke kelas 9, dan juga dari SMP ke SMA. Kami yakin Tuhan akan menyertai setiap kami untuk kami dapat menerima pelajaran-pelajaran yang baru, teman-teman yang baru, guru yang baru, sekolah yang baru, supaya Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap apa yang kami pelajari dan yang akan kami lakukan, Engkau sertai dan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dalam kesehatan selalu. Kami juga berdoa untuk mamanya Belva, kami berdoa untuk Lintang, Angkasa, Zelot, Ike, yang masih dalam isoman dan pengobatan. Kami yakin Tuhan akan menyertai mereka dengan kesehatan agar mereka dapat kembali sehat dan berkumpul dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo kita foto. Ayo kita foto. Kita foto ya. Siap. 1, 2. Bentar ya. Sekali lagi ya. 1, 2. Sebentar nih. Kok ada yang 1, 2. Oke adik-adik. Terima kasih ya. Selamat hari Minggu. Asik.